البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah manusia yang terbaik, umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal mu'minin wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wala takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian sekelompok orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini menunjukkan tentang pentingnya dakwah ilallahi ta'ala, membantu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan untuk itulah para nabi dan para rasul diutuskan. Demikian pula orang-orang yang berdakwah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan demikian. Jadi tujuan dakwah kita adalah untuk kebaikan insya Allah, dengan cara yang baik dan sambil berusaha untuk menutup pintu fitnah. Adapun yang terkait dengan masalah live streaming, maka kita berusaha untuk mencari jalan tengah tanpa kita menghalangi. Terutama yang di Malaysia, niatnya adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, atau yang masih awam, atau yang baru mengenal dakwah tetapi belum tergerak hatinya untuk datang langsung ke majelis ilmu. Mereka mendengarkan dari jarak jauh, tapi juga agar menutup pintu jangan sampai terjadi percampuran, laki-laki lihat apa istilahnya itu mendapatkan number perempuan, atau sebaliknya perempuan mendapatkan number laki-laki. Maka kita minta ta'awunnya dengan semua pihak agar yaitu yang laki-laki masuk ke bagian laki-laki yang telah disediakan, dan perempuan masuk ke bagian perempuan, dan tidak mencampur adukkan apa yang telah ditentukan itu. Sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairih, Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berjalan di atas syarat mereka. Jadi kita berharap demi kemaslahatan semua ini ditaati. Yang laki-laki masuk ke bagian laki-laki, tidak perlu menyibukkan diri untuk melihat-lihat mana perempuan dan seterusnya. Yang perempuan juga seperti itu, masuk ke bagian perempuan dan tidak sibuk melihat-lihat mana yang laki-laki untuk kemudian mencatat nomornya, kemudian menghubungi dan sebagainya, yang mana ini adalah membuka pintu fitnah yang besar. Adapun insya Allah yang menjadi saudara-saudara kita dari kalangan musyrifin, yaitu yang mengelola itu, mereka yang berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan perhatian untuk menjadi semacam huros. Kalau apa itu di Yaman itu penjaga pintu, jangan sampai ada laki-laki masuk ke bagian perempuan, perempuan masuk ke bagian laki-laki. Baik. Jadi semuanya ta'awun. Kalau ada yang mungkin tanpa sadar, namanya baru masuk Islam atau baru paham dakwah, belum tahu halal haram misalkan, maka insya Allah akan sering diingatkan, dan kemudian dia kalau salah masuk bilik istilahnya, ya segera dikeluarkan sehingga dia masuk ke bilik yang betul.
Tayyib. Dengan ini insya Allah akan diharapkan akan terkurangi kemungkinan terjadinya kemungkaran, dan diharapkan tetap terbentuk kemaslahatan, terutama telah menjadi kesepakatan kita di sini, dakwah kita di sini bukan eksklusif hanya untuk salafiyin yang sudah lama mengaji, tapi kita ingin mendakwahi semua, tapi dengan apa? Mengikuti syariat, sehingga kita tidak menutup pintu secara mutlak, tetapi memang apa? Ada para pengawas yang mengorbankan masanya untuk melihat siapa yang silap masuk bilik istilahnya. Semoga Allah memberikan pahala untuk ikhwah yang mengorbankan waktu dan perhatian sambil mengaji. Adapun yang sudah lama ngaji, insya Allah kalau tidak ada udzur mereka akan datang langsung ke majelis ilmu dan seterusnya, mengetahui keutamaan datang langsung ke majelis ilmu. Tapi kita memang sudah meniatkan ini untuk membantu yang lain-lain yang belum lama ngaji atau yang terkena udzur dan seterusnya, dan berusaha untuk tidak terjadi kemungkaran. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya di dalam Syarah Kitabil Iman, masih di muka surat yang ke-89. Untuk syarah yang jilid ini kita di jilid 3 ya. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qala al-muhalla fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, inna makhtalafat hadhil ahadits fi dzikril faraid. Hadis ini yaitu tatkala berbicara tentang hadis Abi Hurairah tentang masalah apa itu mukmin mana yang bahwa yaitu amalan amanah yang paling utama. Kata Al-Muhallab rahimahullah, hanyalah hadis-hadis ini berselisih di dalam penyebutan kewajiban-kewajiban. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam a'lama kulla qaumin bima lahumul hajatu ilaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengajari setiap kaum sesuai dengan apa yang menjadi hajat mereka. Ala taroh, apakah anda tidak melihat? Qad asqata dzikras sholati waz zakati was siyam. Nabi menghilangkan menyebutan salat, zakat dan siam. Ya, dalam hadis Abi Hurairah hanya disebutkan apa? Iman pada Allah, jihad dan haji. Memangnya salat bukan amal yang paling utama. Tapi dalam hadis yang lain disebut min jawabihi lisail, dari jawaban beliau kepada si penanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Wahya akadu minal jihadi wal hajj, padahal salat itu, salat demikian pula zakat dan puasa itu lebih kuat kewajibannya daripada jihad. Haji termasuk rukun, yang lain rukun yang lebih tinggi lagi, salat, zakat dan puasa. Jihad bahkan apa? Tidak termasuk dari rukun. Wa inna ma taraka dzalika li ilmi annahum kanu ya'rifuna dzalik. Hanyalah Nabi meninggalkan penyebutan tadi, penyebutan salat, zakat dan puasa, karena Nabi mengetahui bahwasanya para sahabat telah mengenal itu. Wa ya'malu nabi, para sahabat telah mengamalkannya. Fa'alamahum ma lam yakun fi ilmihim, maka Nabi mengajarkan kepada mereka sesuatu yang belum ada di dalam pengetahuan mereka. Hatta tamat da'aimul Islam, sehingga menjadi lengkaplah tiang-tiang penopang Islam, diamah, tiang besar, tiang penopang. Walhamdulillah. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ikhtalafal jawabu an hadas soal. Ibnu Hajar mengatakan jawaban Nabi berlainan terkait dengan soalnya. Soalnya sama dari sejumlah sahabat, tapi jawaban lain-lain. Wa ujiba bi anna lafdha min. Gitukah kira-kira ya? Bi anna lafdha min atau man di situ kira-kira? Su'ila ayyul amali afdal. Taib, cuma masalahnya mana minnya ya?
min muradi kullin minhuma. Mungkin sebenarnya dalam riwayat yang lain ada min, yaitu min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling utama, tapi bukan mutlak. Itu masing-masing dari keduanya, dari beberapa riwayat. Wakil ada yang mengatakan waqa'a biikhtilafil ahwali wal ashkhas. Jawaban Nabi itu terjadi dengan perbezaan keadaan dan orang-orangnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Muhallab tadi. Fa'ujiba kullu sa'ilin bil halil la'iqi bih. Maka setiap penanya itu diberi jawaban dengan keadaan yang layak untuknya. Wa hadza ikhtiyarul Halimi. Ini yang dipilih oleh Al-Halimi. Wa naqalahu anil Qaffal. Dan beliau menukilkan dari Abu Bakar Al-Qaffal, ulama besar Syafi'iyah. Kenapa dikatakan Qaffal ya? Karena apa? Beliau pakar membuat kunci. Sampai dulu di masa itu, kalau tak salah pemerintahan Bani Abbasiyah, ada pertandingan siapa yang boleh membuat kunci paling kecil. Ternyata beliau yang menang. Tentunya bukan sekedar membuat kunci gitu aja, tapi dengan mekanisme yang masih normal, tapi paling kecil. Baik, selesai dari Fathul Bari. Walima quddimal jihadu alal hajj. Walimada, dan kenapa jihad didahulukan di atas haji? Ma'anal hajja ruknun min arkanil Islam. Padahal haji itu salah satu dari rukun-rukun Islam. Dzalika li annal hajja la yajibu illa marratan wahidatan fil umr. Sebabnya adalah karena haji itu tidak wajib kecuali satu kali dalam sepanjang umur bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu bahkan apa? Gugur. Dan ada pahala-pahala yang setara dengan haji. Ala man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu menempuh jalannya. Wa ba'da dzalik yajuz yakunu mustahaban. Setelah itu dia menjadi mustahab. Wa ammal jihad, adapun jihad fardu kifayah, maka dia adalah fardu kifayah. Ini boleh fa-nya dihapus, tapi yang lebih fasih adalah perlu tambah satu fa lagi. Wa amma jihad fa fardu kifayah. Karena jawab dari amma ya'mal amalal qasam, yaitu ada fa biasanya. Adapun jihad ini fardu kifayah. Wa qad yartafi'u ila fardhi ain, dan terkadang dia naik levelnya menjadi fardu ain. Dalam situasi apa jihad menjadi fardu ain? Siapa yang boleh memberitahu? Ada beberapa kemungkinan. Jadi fardu ain kalau apa? Siapa yang ingat? Iya, ketika apa? Jihad difai, semuanya wajib. Wanita, anak-anak, tua muda, besar kecil semuanya wajib karena ini membela diri. Baik. Apalagi selain itu sehingga wajib aini. Dalam situasi apa jihad itu fardu ain? Kalau apa? Inda ta'yin minal hukumah. Pemerintah menentukan, wahai kamu fulan berangkat ke Palestina. Tak boleh, wahai tuan saya sibuk lah. Tak ada sibuk. Sekarang saatnya apa? Menjual diri kepada Allah Ta'ala. Kalau pemerintah sudah mewajibkan dia. Yang ketiga adalah inda iltiqa'i al jam'atain. Ketika pertemuan dua pasukan. Maka yang ada di situ tak boleh lari. Nanti dianggap apa? Lari dari peperangan. Tak boleh bising tuh. Nah, ini terkadang, tidak selalu. Asalnya adalah fardu kifayah. Makanya haji itu lebih utama tentunya. Dilihat dari sisi ini, dilihat dari sisi levelnya. Dia adalah apa? Yaitu rukun Islam. Wa innahu qad yatakarrar, dan terkadang jihad itu terulang. Nah, makanya Nabi mendahulukan masalah jihad di atas haji. Karena haji cukup sekali kewajibannya, setelahnya mustahab. Sementara jihad boleh jadi berulang-ulang masih terus wajib. Entah wajib aini ataukah wajib kifai. Yatakarraru wujubuhu fi amin wahid. Dalam 1 tahun terulang kewajibannya. Terutama di zaman Nabi pada waktu-waktu itu. Wal jihadu aidan idza kana muta'ayyinan. Dan jihad juga kalau dia sudah menjadi fardu ain untuk orang-orang tertentu itu, fa innahu hina dzak afdalu minal hajj.
maka ketika itu dia lebih utama daripada haji. Li syiddati hajatil ummah, karena besarnya hajat umat ila man qama bih, kepada orang yang melaksanakan itu. Seperti yang diceritakan oleh sebagian teman dari Palestina, senjata banyak pasokan secara rahasia dari Saudi, dari negara-negara Uni Emirat dan lain-lain, tetapi orangnya yang kurang, yang mengungsi terlalu banyak, padahal badannya kuat. Ya, yang sakit dapat udur, yang lemah dapat udur, tapi yang badannya kuat ikut-ikutan apa? Mengungsi. Ya, ini kekurangan tenaga kami. Sehingga umat sangat memerlukan pasukan yang banyak. Senjata banyak, tinggal orangnya mana. Sama seperti dulu waktu di Yaman, di daerah mana itu Hasyid. Dikatakan oleh mereka senjata banyak sekali, tapi kami kurang orang. Kebanyakan orang lebih memilih lari atau tidak peduli dengan jihad melawan para pemberontak, pengganas itu, pengganas Syiah Rafidhah. Seringkali orangnya yang kurang. Makanya yang penting memang bukan senjata, tapi yang penting orang yang dibalik senjatanya itu. Qal wa huwa idza kana fardhu kifayah, dan jihad apabila dia adalah fardu kifayah, fahuwa afdalu min tatawwu'il hajj, maka dia lebih utama daripada haji yang tatawwu', haji kedua, ketiga itu yang mustahab. Qala Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah, qaddamal jihad fi hadzal hadis, di dalam hadis ini Nabi mendahulukan jihad alal hajj, di atas haji, ma'annal hajja ahadul arkan, padahal haji adalah salah satu dari rukun Islam. Wal jihad fardu kifayah, sementara jihad itu fardu kifayah. Kenapa? Li'annahu qad yata'ayyan, karena jihad terkadang menjadi fardu ain. Kama fisa iri furudil kifayat, seperti di kewajiban-kewajiban kifayat yang lainnya terkadang menjadi fardu ain. Wa idza lam yata'ayyan, kalau jihadnya tidak sampai fardu ain, la yaqau illa fardhu kifayah, dia tidak berlaku kecuali menjadi fardu kifayah. Wa ammal hajj, adapun haji, fal wajibu minhu marratan faqat, maka yang wajib darinya hanyalah sekali. Fa in qabalat, sesuai enggak ya qabalat atau qabalta? Dohenya qabalta ya, tak ada tidak ada dhamir muannas kan? Fa in qabalta wajibal haji bi muta'ayyinil jihad, jika Anda menghadapkan kewajiban haji kepada jihad yang sifatnya fardu ain, kanal jihadu afdal, maka jihad menjadi lebih utama. Lihadal hadis, berdasarkan hadis ini, hadis Abi Hurairah. Alasan kedua kenapa Nabi mendahulukan jihad, wali annahu syarakal hajja fil fardiyah, dia berserikat dengan haji dari sisi kewajiban. Dan sering Nabi menyebutkan jihad itu haji itu adalah jihadnya para wanita dan anak-anak dan orang-orang yang lemah. Jadi memang haji dengan jihad itu juga terkadang beriringan dari sisi keutamaan dan kewajiban. Wa zada fihi bi ta'addi naf'ihi ila sairil ummah, dan jihad itu melebihi haji dengan sebab manfaatnya itu sampai ke seluruh umat. Kalau haji biasanya untuk diri sendiri atau mungkin untuk tetangga yang titip apa isinya, tetangga itu minta didoakan di sana katanya, atau minta dibelikan apalah biji oleh-oleh dari sana, sejadah dari Saudi. Walaupun kadang kita sudah dapat gembira, kita tengok-tengok Allah made in China lagi. Sering sekarang macam itu. Tapi intinya haji memang intinya adalah manfaat untuk diri sendiri. Kalaupun untuk orang lain itu hanya sedikit. Adapun untuk jihad ini untuk seluruh umat. Kalau semua umat bersepakat tidak jihad, jangan harap kita masih memiliki tareng dan kemuliaan di hadapan orang kafir. Orang kafir akan bermudah-mudah menginjak-injak kita, menakut-nakuti kita dan seterusnya. Maka manfaatnya adalah untuk semua. Dan untuk mencegah biar orang kafir tidak tambah dosa karena kejahatannya semakin meluas, perlu dilawan dengan jihad syar'i, bukan jihad yang sifatnya adalah ifsadi, perusakan. Wali kaunihi dzabban an baydatil Islam, kata Ibnul Mulaqin, jihad itu melebihi haji karena dia adalah merupakan pembelaan terhadap area Islam, baydah yaitu wilayah Islam.
Wilayah Islam dikatakan baidah karena dia melingkupi, sebagaimana helmet besi itu, topi besi yang melingkupi kepala. Wali kaunihi, alasan lain kenapa jihad itu melebihi haji di beberapa sudut pandang. Wali kaunihi badlan lin nafsi wal mal wa ghairi dzalik. Karena jihad itu mencurahkan, mengorbankan jiwa dan harta dan yang lainnya. Baik. Dan juga tenaga, masa muda dan seterusnya, dan kehormatan. Wa in qabalta nafal hajj bi ghairi muta'ayyinil jihad, dan apabila Anda menghadapkan haji yang sifatnya mustahab kepada jihad yang tidak sampai fardu ain, karena jihadu afdol, maka tetap saja jihad lebih utama. Lima dzakarna, dengan alasan-alasan yang telah kami sebutkan, yaitu faedahnya meluas. Dan juga apa? Asal dari jihad adalah ada fardu kifayah, bukan mustahab. Maka dia lebih utama daripada haji yang mustahab. Haji kedua, ketiga itu. Alasan lain, wali annahu yaqa'u fardu kifayah. Dan juga karena jihad dia berlakunya adalah sebagai fardu kifayah. Wa huwa afdal minan nafal bila syak. Dia lebih utama daripada ibadah yang mustahabah tanpa ada keraguan. Bal qala Imamul Haramain, Abdul Malik Al-Juwaini berkata fi kitabihi Al-Ghiyasi, dalam kitab Al-Ghiyasi, yaitu apa? Ghiyasul Ummah kitabnya itu. Kitabnya bagus, penting sekali. Walaupun tidak ada yang maksum tentunya buatan manusia. Fardul kifayati indi afdal. Fardu kifayah bagi saya lebih utama min fardil ain, daripada fardu ain. Walaupun ini bukan pendapat yang tepat secara mutlak, tapi beliau lihat dari beberapa sisi. Jelas dari hadis Abi Hurairah tentang masalah man adali walian, jelas fardu ain lebih utama, lebih Allah sukai, lebih banyak pahalanya. Cuma di sini Al-Juwaini melihat dari sisi yang lain. Min hais, dari sisi annahu yaqa'u fi'hum musqitan lil haraji anil ummati bi asriha. Amalan yang fardu kifayah ini berlakunya adalah untuk menggugurkan dosa dari umat secara keseluruhan. Jadi dia berjasa karena memikul fardu kifayah tadi, sehingga semua umat selamat dari dosa. Kalau satu pun tidak ada yang berbuat, nah semuanya memikul dosa. Hatta kalau yang berbuat hanya satu, kira-kira umat sudah selamat belum ya dari dosa? Gimana jihad hanya satu orang? Demikian pula memandikan jenazah hanya satu orang, memikul jenazah satu orang. Jelas ini belum cukup. Tapi ya satu ditambah beberapa orang. Kata para ulama, dikatakan kifayah, yaitu kadarnya mencukupi. Kalau satu orang jelas belum cukup tentunya. Tapi intinya dengan sebab orang-orang yang berkorban ini, maka yang lainnya selamat dari dosa. Karena orang ini rela mengorbankan dirinya untuk melakukan perkara yang sifatnya fardu kifayah ini tadi. Kata beliau, wa bitarkihi ya'sil mutamakkinuna minhu kulluhum. Dengan sebab orang ini meninggalkan itu, maka semua orang yang mampu melakukan amalan tadi ya'si, semuanya berarti dihukumi telah berbuat maksiat. Iya, semuanya dosa. Memang kita perlu apa istilahnya ya? Orang yang berkorban, apa volunteer atau apa itu? Atau jadi martir yang berkorban untuk orang lain. Iya, orang yang dikorbankan. Atau ya, kita selamat sejahtera, nama pun tak ikut busuk. Orang lain yang apa itu? Bersusah-susah dengan jihad, dengan mengorbankan diri dan mengorbankan segalanya. Nah, kalau dia juga tidak mau, semuanya memikul dosa. Wala syaka fi 'idhami mauqi'i ma hadhihi sifatuh, dan tiada keraguan tentang agungnya kedudukan orang yang sifatnya seperti ini, atau kalau ma yaitu amalan yang sifatnya seperti ini, menggugurkan orang-orang yang lain, menggugurkan dosa orang lain. Kadza qarrarahu Nawawi, demikian pula yang ditetapkan oleh Imam Nawawi fi syarhih, di dalam syarah beliau. Wakil, ada yang mengatakan innama qaddam, Nabi hanyalah mendahulukan jihad li syiddatil hajati ilaihi awalal Islam, karena besarnya hajat kepada jihad tadi di awal-awal Islam.
Walaupun tentunya bukan hanya di awal Islam, tapi juga setelahnya. Selesai dari Syarah Ibnul Mulaqin rahimahullah. Kita tambah sedikit lagi. Wa qala Imam Ibnu Hubairah rahimahullah. Wa ammal hajju hahuna, adapun haji di sini, fal muradu bihin nafilah. Nah, beliau memilih pendapat yang lain. Kenapa haji di nomor sekian kan, nomor 3. Yang dimaksudkan di sini adalah haji yang nafilah. Maka dia kalah dengan iman, kalah dengan jihad. Iman fardu ain, jihad fardu kifayah. Nah, haji yang ini yang haji yang ini adalah mustahabah, ya jelas dia nomor 3. Ini pendapat Imam Ibnu Hubairah. Wa kadzal jihad, demikian pula jihad. Fal jihadu liman hajja afdal min haji. Jihad untuk orang yang berhaji itu lebih utama daripada haji dia. Kalau dibandingkan dengan orang yang haji. Li'anna jihad fardu kifayah. Karena jihad itu fardu kifayah. Sementara haji adalah kita lewati pembahasannya. Mungkin mustahab sehingga ya kalah utama, atau mungkin ya dia rukun Islam dia wajib, tetapi keutamaannya kalah dibanding bukan keutamanya, faedahnya kalah dibanding dengan faedah jihad yang meliputi seluruh umat. Selesai dari Al-Ifsah. Wa amma munasabatu hadal hadisi bitabwi bil Bukhari apa sisi munasabah, sisi kesesuaian antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya iman bagian dari amal. Innal munasabah, sesungguhnya sisi kesesuaiannya, anna sahabi radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an afdalil amal, bahwasanya sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama. Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bil iman billahi wa rasulih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu iman pada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Fahada yadullu ala annal iman yu'tabaru amalan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu dinilai sebagai amalan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.